Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Denny. Pak Andreas, sebentar lagi kita masuk ke masa Prapaskah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Andreas. Baik. Mengapa kita merayakan Rabu Abu menjelang masa Prapaskah? Baik Pak Denny. Jadi perayaan Rabu Abu itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari liturgi gerejawi yang diwariskan oleh gereja-gereja pada abad-abad awal. Nah, dalam sejarah kekristenan, Rabu Abu sudah dimulai sejak abad ke-10 sampai 11 atau ratusan tahun sebelum reformasi. Itu berarti perayaan Rabu Abu sudah menjadi tradisi iman bagi gereja-gereja dari berbagai denominasi, berbagai aliran di dunia ini. Nah, setelah reformasi, selain gereja Katolik Roma, gereja-gereja dari aliran seperti Metodis, Anglikan, Baptis, Lutheran, Wesleyan, dan juga Reform telah merayakan Rabu Abu. Nah, dalam kalender gerejawi, Rabu Abu merupakan hari pertama masa Prapaskah yang jatuh pada hari ke-40 sebelum Hari Raya Paskah. Itu tidak termasuk hari Minggu, Pak Denny. Nah, jika dihitung mundur dari Hari Raya Paskah, maka Rabu Abu akan selalu jatuh pada hari Rabu. Nah, kemudian pemilihan angka 40 hari sebagai masa Raya Paskah adalah mengikuti jejak tokoh-tokoh Alkitab yang sebelum mendapatkan mandat atau menjalani misi pelayanan, mereka berpuasa 40 hari. Contohnya Musa. Musa itu berpuasa 40 hari, 40 malam sebelum ia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-28. Demikian juga Yesus, Pak Denny. Yesus itu sebelum dia melayani mengerjakan misi karya penyelamatannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Itu dicatat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah kira-kira awal mulanya kenapa kita kemudian mengawali masa Prapaskah dengan merayakan Rabu Abu. Begitu Pak Denny. Mengapa memakai abu dalam perayaan Rabu Abu itu, Pak? Iya, baik. Jadi abu telah digunakan sejak zaman purba ya. Berdasarkan kesaksian Alkitab, seseorang atau umat atau jemaat mengungkapkan rasa perkabungan, penyesalan, kefanaan atau pertobatan atas dosa-dosanya dengan menaburkan abu, yaitu di atas kepalanya atau duduk di atas abu. Contohnya Mordekai. Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah dari Raja Ahasveros yang ingin membunuh atau hendak membunuh semua orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan Persia. Itu tercatat di dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Demikian juga Ayub. Ayub menyatakan rasa sesalnya dengan duduk di atas abu dan debu. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kemudian Daniel itu dalam nubuatannya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, ia berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Itu di Daniel 9 ayat 3 sampai 19. Kemudian pertobatan massal kota Niniwe setelah mendengar khotbah dari Yunus. Raja Niniwe bertitah bahwa seluruh kota haruslah semuanya, manusia dan ternak, berkabung atau berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat
dan dari kekerasan yang dilakukannya. Itu di Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Kenapa kemudian Rabu Abu memakai abu, yaitu tanda perkabungan, penyesalan, kefanaan, dan keberdosaan. Seperti itu, Pak Denny. Terus makna perayaan Rabu Abu bagi gereja hari ini? Ya, baik. Nah, Rabu Abu merupakan momen untuk menyadari ketidaklayakan, keterpurukan, kefanaan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Saatnya lah untuk membuka diri di hadapan Allah dan mengingat bahwa kita hanyalah debu dan abu yang harus bertobat kepada Allah. Kemudian pada perayaan Rabu Abu, imam atau pendeta akan menorehkan abu di dahi umat dengan lambang salib sambil berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali kepada debu." Atau dengan perkataan lain, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini untuk mengingatkan umat agar memperbaharui janji yang pernah diucapkannya dalam peristiwa baptisan yang dia terima, yaitu maknanya bahwa kita mati atas hidup yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Yesus. Nah, kemudian warna daripada liturgi Rabu Abu sampai selama masa Prapaskah adalah warna ungu. Ya, itu simbol dari penderitaan dan penyaliban Yesus demi menyelamatkan manusia. Dan juga merupakan simbol keagungan yang melambangkan bahwa melalui penderitaan dan kematian, Yesus akan datang keagungan dan pengharapan pembaharuan yang dirayakan dalam kebangkitan Yesus Kristus pada hari raya Paskah. Ya, saya rasa demikian penghayatan yang harus kita perhatikan. Saya sampaikan kepada seluruh umat, selamat menyambut hari Rabu Abu dan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Begitu Pak Denny. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama, Tuhan memberkati.